Di saat pria ini sesaat keluar, Kyungmin memanfaatkannya untuk kabur. Namun baru saja beberapa langkah, pria ini pun kembali. Kyungmin pun segera bersembunyi di balik pintu. Dan disinilah dia melihat bahwa kedua kaki sang wanita sudah dipotong. Dia pun segera membungkam mulutnya sendiri. Kemudian perhatian pria ini pun teralihkan. Dia pun mengendap-endap keluar dan bersembunyi di balik meja. Ini sungguh sangat mengerikan. Kyungmin melihat pria itu hendak memutilasi korbannya ini. Kyungmin harus bisa keluar sesegera mungkin agar bisa selamat. Dan di saat ada kesempatan dia pun berjalan mengarah ke pintu keluar. Tapi, ya, Kyungmin ketahuan. Lalu dia pun berlari keluar. Dia berlari tak tahu arah, bahkan dia sampai tersesat. Dia pun kemudian menemukan tempat untuk bersembunyi. Namun sayangnya, psikopat ini lagi-lagi berhasil menemukannya. Kyungmin terdiam, dia terlalu takut untuk bisa bergerak. Untung saja ada polisi patroli yang melintas. Dan kini Kyungmin menjadi sangat trauma. Lalu polisi ini juga menemukan potongan tubuh yang memegang kartu nama Kyungmin. Dari laporan Kyungmin, seorang pria aneh menjadi tersangka. Pria ini memiliki jam yang sama dengan pria yang tadi. Namun karena kurang bukti maka pria ini tidak dapat ditahan. Peristiwa ini membuat Kyungmin segera pindah dari apartemennya yang lama dan menaruh kamera pengawas di kamarnya. Wanita ini mendapatkan kiriman HP lamanya yang berisikan foto-foto dirinya saat tertidur, foto wajah dan tubuh dirinya dan saat seorang yang tak dikenal memeluknya. Tak lama ponsel wanita ini pun berdering. Sahabatnya Hyojo melakukan panggilan video. Rupanya itu adalah sang pria psycho yang kini berada di kamar sang sahabat. Dia melihat detik-detik sahabatnya ini akan diserang. Dengan panik dia pun langsung pergi untuk menyelamatkan sahabatnya. Dan sampai saat di depan pintu apartemen temannya, dia terus menggedor-gedor pintu. Ketika dia kembali melihat ponsel yang masih terhubung, dia melihat pria itu akan segera menggergaji kaki temannya. Ini sungguh sangat mengerikan. Kyungmin makin panik dan mencoba untuk terus merusak kunci pintu. Namun tiba-tiba ada pria aneh yang dilepas polisi kemarin datang lagi dan langsung menyerang Kyungmin. Setelah memukul dan menendang Kyungmin, pria ini lalu berkata, "Ayo kita minum kopi." Ini sungguh sangat tak masuk akal. Untungnya detektif Lee datang tepat waktu dan menangkap sang pria. Saat Kyungmin masuk ke kamar temannya ini, dia terduduk lemas melihat sahabatnya yang terluka parah. Usai mengantar temannya ke rumah sakit, besoknya dia kembali ke kamarnya. Dia kemudian memasang kamera pengawas yang bisa terhubung dengan ponselnya. Lalu dia pun pergi ke minimarket. Di sini dia bertemu dengan petugas kebersihan apartemen lamanya yang menyapanya dan bertanya kabarnya. Saat dia kembali, dia mendapat telepon dari detektif Lee yang mengatakan bahwa pria aneh kemarin bukanlah pelakunya. Karena DNA pria itu tidak cocok dan pria itu juga telah tewas dibunuh oleh seseorang. Kyungmin kini sangat ketakutan dan pikirannya pun menjadi kacau. Lalu dia pun segera memeriksa CCTV-nya. Dan ya, ada seorang pria masuk.